Aku harus mempersiapkan diri untuk jadi seseorang yang diakui banyak orang dan menjadi Hokage yang hebat. Tidak ada cara mudah untuk mewujudkannya. Aku tidak main-main. Aku tidak akan melarikan diri. Akan kuhadapi. Tidak peduli meski harus janin seumur hidup. Tidak masalah. Aku tetap ingin menjadi Hokage. Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Karena itu jalan ninjaku. Memang aku berbeda denganmu. Tapi nanti namaku akan tercatat sebagai Hokage. Karena cita-citaku adalah menjadi Hokage. Sebelum aku jadi Hokage, aku janji aku tidak akan mati dulu. Aku akan jadi Hokage yang lebih hebat dari Hokage yang terdahulu. Itulah impian dari anak konyol ini. Oke, tadi kan sudah melihat video tadi ya. Tadi kira-kira video tentang apa? Ya, video tentang Naruto. Ya, Naruto itu termasuk salah satu jenis anime. Anime berasal dari mana kira-kira? Oke, anime berasal dari Jepang dan termasuk budaya Jepang yang sangat populer saat ini ya. Jadi pengaruh anime di dunia sangat besar sekali. Nah, selain anime di Jepang juga ada Harajuku, gaya berpakaian nyentrik ala Jepang. Gaya Harajuku juga sangat terkenal sekali hingga sekarang. Dan yang lainnya selain Harajuku juga yang terkenal itu ada Sakura. Ya, Sakuranya Jepang juga sangat terkenal sekali. Oke, ngomong-ngomong soal Jepang, berarti seperti pertemuan kali ini kita juga akan berbicara tentang Jepang, yaitu kita akan membahas tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tapi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat dan masuknya Jepang di Indonesia. Jadi seperti apa atau sejarah singkatnya masuknya Jepang di Indonesia akan kita pelajari pada video kali ini. Dan sebelumnya siapkanlah buku catatan dan catatlah hal-hal penting yang belum kalian ketahui. Dan misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau tanya pada forum diskusi tanya jawab nanti ya. Oke, kita langsung saja. Pertama kali kita akan membahas tentang sejarah singkat Jepang. Nah, seperti apa toh sejarah singkat Jepang? Yang pertama kali kita akan membahas tentang ini ya, tentang shogun dan daimyo. Nah, kira-kira apa toh yang dimaksud dengan shogun itu dan daimyo itu apa? Jadi shogun dan daimyo itu kayak penguasanya Jepang pada waktu itu. Kalau shogun itu dari dari kalangan militer, sedangkan daimyo itu dari golongan tuan tanah atau kaisar. Jadi kalau masa kesogunan berarti masa itu dipimpin oleh seorang shogun dari golongan militer. Tapi kalau masa kekaisaran berarti dipimpin oleh seorang daimyo atau kaisar pemilik tuan tanahnya Jepang. Itu ya, ada dua perbedaan itu dulu antara shogun dan daimyo gitu. Jadi kalau shogun dari militernya, kalau daimyo dari kekaisarannya. Nah, sejak tahun 1638 Jepang menerapkan namanya politik sakoku atau politik isolasi di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa gitu. Jadi Shogun Tokugawa menerapkan politik isolasi. Nah, politik isolasi ini adalah politik menutup diri dari pengaruh-pengaruh budaya barat, dari pengaruh barat. Jadi di situ bangsa-bangsa barat dilarang masuk Jepang dan orang-orang Jepang pun juga dilarang keluar dari Jepang. Itu namanya politik isolasi. Nah, politik isolasi ini hampir dijalankan selama 2 abad ya, 2 abad. Hingga pada 31 Maret 1854, ada Commodore Matthew C. Perry datang dan memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian Kanagawa. Nah, perjanjian Kanagawa ini yang membuka Jepang menjadi negara yang terbuka kembali. Isi perjanjian Kanagawa apa? Yang pertama, Jepang membuka pelabuhan-pelabuhan untuk kapal asing bangsa barat. Kemudian yang kedua, Jepang menjamin keselamatan kapal Amerika yang karam. Dan yang ketiga, Jepang mendirikan kedaulatan Amerika secara permanen di Jepang. Ini. Nah, kemudian dari
adanya Matthew tadi ke Jepang sehingga menimbulkan beberapa pro dan kontra tentang pembukaan Jepang sebagai negara yang terbuka. Nah, kemudian ada perselisihan juga dengan ini ya, kesogunan Tokugawa tadi, dan akhirnya lama-kelamaan Jepang jatuh ke masa kekaisaran yang dipimpin oleh Kaisar Meiji. Nah, di sini Kaisar Meiji pun juga melakukan pembaruan namanya restorasi Meiji atau pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Meiji, yang intinya Jepang pun menjadi negara yang terbuka kembali, karena memang pada waktu menjadi negara yang tertutup banyak sekali ketertinggalan yang dirasakan Jepang dari bangsa-bangsa lainnya. Jadi selama 200 tahun itu nggak ada informasi masuk, otomatis Jepang merasa tertinggal dari negara-negara lain. Akhirnya Jepang melakukan restorasi Meiji dan terbuka kembali pada tahun 1868 semasa kekaisaran Meiji di berbagai bidang, di bidang militer, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Nah, kalau di bidang militer itu adalah wajib militer ini menerapkan wajib militer pada lelaki yang usianya 21 tahun. Jadi usia 21 tahun itu sudah wajib melakukan wajib militer. Kemudian juga membentuk tentara nasional, lalu juga melengkapi perlengkapan senjata dan membeli senjata-senjata dari luar Jepang gitu. Kemudian di bidang pendidikan itu melaksanakan wajib belajar ya. Jadi wajib belajar selama dari usia 6 sampai 14 tahun itu mereka wajib belajar. Kemudian juga Jepang memberikan beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Kemudian Jepang juga mendatangkan guru-guru terampil dari luar negeri ke Jepang. Kemudian juga menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa-bahasa Jepang agar mudah dipelajari oleh orang-orang Jepang. Tuh. Kemudian di bidang ekonomi, membangun pabrik dan sarana industri lainnya, kemudian membangun sarana transportasi dan komunikasi, lalu membuka pelabuhan-pelabuhan, membangun pelabuhan-pelabuhan, dan juga membangun bank-bank nasional di Jepang. Kemudian di bidang sosial adalah menghapus 4 kelas sosial. Jadi pada waktu itu ada kelas sosial, kayak ada kelas bijaksanawan, ada kelas petani, seniman, dan juga pedagang. Itu ada kelas-kelas itu, ada stratifikasi sosial. Tetapi di sini sudah dihapus oleh si Meiji, jadi tidak ada kelas sosial. Kemudian juga menghapus sistem-sistem feodalisme, digantikan dengan sistem-sistem yang lebih modern di sini. Itu restorasi Meiji dan kebijakannya. Kemudian perkembangan imperialisme Jepang. Jadi kenapa kok bisa menjadi negara yang imperialis? Nih, pertama Jepang ini ya punya agama, namanya itu agama Shinto. Jadi kayak menyembah dewa matahari gitu, agama Shinto. Nah, di agama Shinto itu mengajarkan namanya Hakko-ichi-u. Jadi Hakko-ichi-u ini adalah yang menyatakan bahwa sebenarnya itu di dunia ini tuh satu keluarga besar dengan Jepang, dan Jepang di situ sebagai pemimpinnya. Maka ajaran Hakko-ichi-u ini menyatakan bahwa Jepang itu sebagai pemimpin pelindung dari seluruh negara-negara di dunia ini. Dan dari ajaran Hakko-ichi-u ini, Jepang berusaha untuk menyatukan seluruh dunia dalam genggamannya Jepang gitu. Akhirnya Jepang mulai tumbuh menjadi negara yang imperialis. Nah, dan berusaha untuk menguasai negara-negara lain gitu. Karena melihat dari barat juga ya, negara barat pun bisa melakukan imperialisme, kenapa Jepang enggak gitu. Akhirnya dia menjadi negara yang imperialis, berusaha untuk menguasai negara-negara lain di sekitar Jepang. Nah, hal itu ditunjukkan dengan ini ya. Nah, Jepang melakukan namanya Perang Sino Jepang I pada 1894 sampai 1895. Jadi Jepang secara tiba-tiba dia itu menginvasi Korea, yang pada saat itu Korea sedang ada masalah internal, sedang ada kayak ya masalah dengan para petani di Korea sana gitu. Akhirnya Korea meminta bantuan kepada Tiongkok. Nah, terjadilah perang Korea Tiongkok melawan Jepang di situ. Ternyata Jepang menang.
Dan akhirnya ada perjanjian Shimonoseki yang isinya Jepang menguasai semenanjung Liaodong dan Taiwan. Jadi semenanjung Liaodong dan Taiwan ini menjadi milik Jepang. Dan akhirnya bangsa barat, yaitu Perancis, Jerman, Rusia yang sebelumnya berkuasa ke daerah semenanjung Liaodong dan Taiwan ini harus menyingkir, meninggalkan semenanjung Liaodong dan Taiwan. Itu yang pertama. Kemudian ada perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Nah, tadi kan ada itu ya, perjanjian Shimonoseki. Ternyata Rusia ini tidak mengakui perjanjian Shimonoseki itu. Dan akhirnya Rusia menyerang semenanjung Liaodong. Nah, tetapi ternyata Rusia dikalahkan oleh Jepang. Diakhiri dengan perjanjian Portsmouth. Nah, perjanjian Portsmouth ini si Rusia harus memberi Jepang itu pulau Sakhalin dan Manchuria. Tuh, yang sebelumnya dikuasai oleh Rusia. Nah, hebat banget ya, ternyata Jepang sebagai negara timur berhasil mengarahkan negara barat. Notabene Rusia, kelas Rusia, luar biasa. Kemudian Jepang menginvasi jajahan Perancis di Indochina pada tahun 1941. Wah, luar biasa. Kemudian Jepang membentuk Pakta Tripartit bersama Jerman dan Italia pada September 1940 di Perang Dunia II dan dikenal dengan Blok Poros. Nah, pada saat itu Blok Poros melawan Blok Sekutu yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis di Perang Dunia II. Nah, ini negara timur satu-satunya ya Jepang ya, luar biasa sekali. Nah, bahkan kemudian Jepang menyerang Pearl Harbor, pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii pada 7 Desember 1941. Nah, serangan Jepang ini melemahkan Sekutu dan akhirnya Jepang mengambil alih wilayah jajahan Sekutu termasuk wilayah Hindia Belanda atau wilayah Nusantara menjadi bagian dari Jepang. Itu. Nah, akhirnya mulailah kedudukan Jepang di Indonesia saat itu ya, mulai dari sini. Nah, kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi peta ini ada peta kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi sebenarnya Jepang datang ke Indonesia itu tidak langsung ke nyerang Jakarta selaku ibu kota gitu, enggak, tapi melalui daerah-daerah kecil-kecil dulu yang notabene itu di luar kendalinya Belanda gitu. Jadi pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 Jepang datang dan menguasai daerah Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian barulah setelah dari Tarakan ini Jepang menguasai daerah lain seperti Pontianak, Banjarmasin, Bali, Madura, daerah di luar Pulau Jawa. Nah, barulah kemudian daerah Jawa yang dikuasai. Hingga akhirnya pada 8 Maret 1942 ada namanya Perjanjian Tuntang. Nah, isi Perjanjian Tuntang ini berisi tentang penyerahan tanpa syarat wilayah Indonesia dari Belanda ke tangan Jepang. Nah, dari Perjanjian Tuntang inilah resmi Nusantara atau Hindia Belanda atau Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Di sini ya, di sini. Nah, kemudian setelah Jepang berhasil mendapatkan Indonesia, ada berbagai upaya yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, upaya yang pertama ialah mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Otomatis kalau saudara itu kayak saling membantu gitu ya. Jadi seakan-akan dia tuh jadi penolongnya Indonesia dari tangan Belanda gitu. Ngakunya seperti itu. Kemudian selain itu, Jepang juga memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau pas Belanda itu nggak boleh menggunakan mengibarkan bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu nggak boleh pada bahasanya Belanda. Tapi Jepang diperbolehkan. Tetapi waktu menyanyikan lagu mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya harus diiringi pula dengan mengibarkan bendera Jepang dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, harus diberiringan gitu. Kemudian
mengganti nama jalan dan gedung dengan bahasa Jepang. Jadi mulai memperbolehkan orang-orang Indonesia pun menggunakan nama-nama Jepang. Diperbolehkan, silahkan, boleh. Kemudian juga bersikap baik pada bangsa Indonesia dengan memberikan janji-janji gitu, jadi kemerdekaan dan sebagainya, membantu mendirikan apalah gitu kan. Nah, berbuat baik pokoknya. Kemudian membentuk gerakan 3A. Jadi 3A itu gerakan 3A. Ya. Gerakan 3A yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia sebagai salah satu upaya propaganda kebaikan Jepang. Jadi kayak propaganda kebaikan Jepang itu diwujudkan melalui gerakan 3A tadi gitu. Oh, Jepang itu pemimpin Asia, Jepang itu pelindung Asia, dan Jepang itu cahaya Asia loh gitu. Jadi kayak doktrinasi juga ya. Jadi gerakan 3A ini. Nah, yang menariknya gerakan 3A ini itu kayak ada pemimpinnya, dan bahkan pemimpinnya itu adalah orang Indonesia. Nah, di sini pada saat itu dipimpin oleh Mr. Syamsuddin selaku pribumi. Nah, itu. Jadi kayak yang mimpin orang Indonesia sebagai wujud penarik gitu. Tuh. Seakan-akan nggak ketahuan kalau itu siasatnya Jepang. Tuh ya. Jadi seperti itu upaya Jepang dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya. Ini adalah quotes, jadi selalu semangat dalam menggapai cita kayak Jepang itu ya. Jadi walaupun dia negara Asia, dia tuh nggak kalah dengan negara Barat. Bahkan awalnya itu tertutup, nggak tahu apa-apa, dia itu negara yang tertinggal gitu ya dari negara lain. Kemudian setelah menjadi negara terbuka, dia punya ambisi yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya gitu. Karena memang kebesaranmu, keberhasilanmu yang bisa menjadikan kebesar itu, yang bisa menjadikan berhasil itu ya dirimu sendiri, dari usahamu sendiri. Makanya selalu berusaha lewat apapun dirimu, kayak Jepang tadi ya. Nah, cukup sekian hari ini. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan nanti kita akan diskusikan bersama. Kita akan sharing-sharing bersama lewat online ya. Atau kalau tidak silakan ditanyakan di kolom komentar gitu. Oke, jangan lupa untuk besok pertemuan video selanjutnya kita akan membahas seru-seruan lagi tentang Jepang. Bagaimana atau kebijakan Jepang di Indonesia seperti apa akan kita bahas di video selanjutnya. Tetap saksikan video selanjutnya ya, tetap semangat ya. Cukup sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.